Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu-isu terhangat dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Tanpa berlama-lama langsung aja kita sapa ke Mbak Uni. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang teman-teman Milenial and Gen Z, semoga sehat ya. Gimana Mbak kabarnya? Kemarin saya lihat di story kayaknya baru dinas luar negeri ya. Boleh dong spill dikit kemarin ngapain aja tuh? Iya, ini juga saya langsung dari bandara tadi pagi. Oh, barusan ini baru rapat ya. Langsung rapat editorial, kan kita setiap hari Senin rapat editorial ya jam 9.30 ya. Saya semingguan di Amerika Serikat, di Washington DC itu ada acara Wow Indonesia Festival Indonesia terbesar yang pernah diadakan di sana dalam rangka 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika, sekaligus merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Festivalnya luar biasa karena itu nutup jalan utama ya, Pennsylvania Avenue. Jadi di antara Capitol Hill atau gedung DPR-nya di sana dengan Gedung Putih. Di tengah-tengahnya itu ada 4 ruas ditutup khusus ya seharian penuh tanggal 25 Agustus untuk Wow Indonesia Festival. Terus melipir sekalian cuti ke New York, sudah dekat kan? Tinggal 3-4 jam perjalanan, tapi di New York saya sempatkan untuk mampir ke kantor pusat PBB, ngambil stok-stok foto, gambar. Sebelumnya saya udah pernah ke sana, tapi untuk media yang sebelumnya kali ini ke sana lagi karena memang mulai minggu depan kita akan rame lagi di sana karena setiap bulan September itu terutama minggu ketiga, tapi sudah dimulai dari tanggal 10 itu persiapan sidang Majelis Umum PBB. Kita akan meliput nanti, jadi bisa dilihat Sonya, reporter IDN Times akan meliput sidang yang mungkin yang terakhir yang akan diikuti oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno ya, kan beliau ini terakhir jadi Menteri Luar Negeri di era Presiden Jokowi. Kita tidak tahu nanti apakah dapat penugasan apa. Nggak kalah seru waktu Mbak Uni meliput di luar negeri, tentunya Mbak Uni juga sambil monitoring teman-teman jurnalis di lapangan, apalagi sekarang masih pilkada, musim pilkada nih Mbak. Nah, ada nggak nih isu-isu terhangat yang mungkin Mbak Uni dapat yang mungkin bisa sharing ke Gen Z, Sobat Milenial di rumah? Apalagi Jakarta nih, beberapa daerah, nggak cuma Jakarta nih, seru nih Mbak, sengit nih calon-calonnya Mbak. Pertama tentu saya ngikutin banget lah, kan kalian tahu saya cuti atau dimanapun selalu ada di WhatsApp grup ya, nggak pernah lepas untuk monitor isu. Seperti juga Pilpres 2024, Pilkada 2024 ini juga menarik karena apa? Karena jelas sekali kepentingan dari penguasa, dalam hal ini Presiden Jokowi dalam upaya untuk semacam memetakan percaturan ya dari pencalonan. Di Pilpres sudah jelas karena Gibran putra sulungnya menjadi cawapres dan kemudian terpilih berpasangan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, jelas di situ pengaruhnya. Tetapi di Pilkada itu juga sama karena menantunya menjadi cagup di Sumatera Utara. Dan kemudian kita melihat bahwa orang-orang yang didukung oleh Presiden Jokowi yang berkoalisi atau kelihatan mendukung koalisi Indonesia Maju, yang juga sebelumnya mendukung kubu dari 02 atau Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, itu juga mendapatkan dukungan. Tapi game changernya itu adalah putusan MK nomor 60 dan 70. Kalau 70 tadinya tidak ada, maka atau bisa dimentahkan oleh DPR lewat revisi Undang-Undang Pilkada, maka putra bungsunya Kaisang itu most likely akan ikut berlaga ya, apakah sebagai calon wakil gubernur atau apapun. Jadi itu game changernya. Nah, jadi memang ini cawe-cawenya, istilahnya cawe-cawenya istana. Dugaan kuat itu adalah cawe-cawenya Presiden Jokowi jelas terulang lagi di Pilkada ya, karena ada orang-orang dekatnya baik itu keluarga maupun orang-orang kepercayaannya ikut berlaga di situ ya dan mendapatkan dukungan.
Nah, itu yang menarik ya. Dan kemudian memang ketika ada putusan MK nomor 60 terutama itu kan yang rame adalah wah ini memungkinkan bahwa PDIP yang tadinya hampir tidak bisa mencalonkan di Jakarta karena sendiri ditinggal oleh koalisi besar Kimplas dan juga Anies Baswedan yang terancam tidak dapat tiket pada saat itu jadi muncul lagi kartunya. Nah, faktanya kemudian ada, padahal ini sebetulnya perjuangan untuk semua daerah ya. Memastikan bahwa orang yang partai tidak punya perwakilan di parlemen atau di DPRD itu juga bisa. Nah, jadi ini tapi ya memang yang menonjol Jakarta. Meskipun sebenarnya Jakarta aneh juga ya, semua orang berebut Jakarta padahal Jokowi termasuk punya kepentingan untuk Jakarta siapapun, tapi padahal dia sudah punya bayangan ibu kota akan dipindah, bahkan sudah membuat ibu kota IKN itu sendiri ya. Jadi semuanya ternyata masih menganggap Jakarta super penting, bahkan kalau nantinya jadi tidak menjadi ibu kota negara lagi. Nah, menarik, PDIP akhirnya bisa karena putusan MK. Tetapi Anies Baswedan kita sama-sama ikuti, kita liput juga tidak bisa. Tidak ada mengusung ya? Tidak ada mengusung. Nah, ini menarik juga, misalnya sosok akhirnya yang muncul dari calon dari PDIP adalah Pramono Anung ya. Dan Rano Karno. Dan Rano Karno ya. Tadinya kalau sama Anies kan juga Rano Karno ya. Ini menarik ya, kita wawancara dengan Pramono Anung di sini. Thank you Mas Pram sudah mampir. Menariknya adalah karena ya ini adalah sosok yang menurut saya kenal Mas Pramono Anung cukup lama ya, sejak meliput politik. Mas Pramono Anung ini dikenal selama ini sebagai orang yang selalu berusaha menjadi jembatan ya. Jadi zaman Bu Mega quote unquote tidak dalam posisi yang nyaman atau bisa dikatakan bermusuhan lah karena merasa dihianati oleh Pak SBY ya, Presiden SBY. Mas Pram itu adalah orang yang bisa membangun komunikasi tetap ya. Apalagi sama Jokowi ya, 10 tahun menjadi sekretaris kabinet, bekerja bersama Jokowi, selalu bersama-sama Jokowi hampir setiap hari. Mas Pram ini adalah bisa dikatakan bersama-sama PDIP tentunya sampai kemudian pecah kongsi di Pilpres, itu ada enabler lah buat Presiden Jokowi ya. Jadi dia yang selalu loyal, membela, memastikan bahwa program-program Pak Jokowi terutama yang berkaitan dengan tugas sebagai Seskap itu lancar jaya lah seperti yang dia sampaikan. Jadi tidak aneh kalau kemudian banyak yang menganggap bahwa pencalonan munculnya nama Mas Pramono Anung ini adalah katakanlah sebagai kompromi ya antara Ibu Mega yang dia berkali-kali mengatakan 1000% ini prerogatif Bu Mega, yang tidak bisa dia katakan kepada kita semuanya adalah mengapa Bu Mega akhirnya kemudian mendukung dia. Bu Mega berkomunikasi dengan siapa, mendapatkan masukan dari siapa, segala macam. Sementara di sisi lain juga bahkan Mas Pram sendiri mengatakan bahwa Presiden Jokowi merestui dan tertawa terbahak-bahak ketika dia memberitahukan bahwa dia dicalonkan minta izin. Jadi dari segi dua orang ini saja sulit untuk membantah bahwa ini adalah kompromi di antara dua tokoh ya, Bu Mega dan juga Pak Jokowi, dan ini mungkin salah satu titik kulminasi dari bagaimana keberhasilan seorang Pramono Anung untuk menjadi orang yang berada di tengah-tengah antara dua tokoh yang belakangan pecah kongsi. Nah, tetapi seorang Pramono Anung saya juga nggak kaget kalau ternyata nama dia adalah menjadi salah satu yang dipikirkan oleh Presiden terpilih Prabowo untuk masuk kabinetnya seandainya nanti ya, seandainya. Nah, jadi Pramono Anung ini adalah seperti itu. Dia adalah ya menurut saya the real politician ya. Berarti dia ada di posisi mana nih Mbak sebenarnya Pramono? Wah, sekarang justru pertanyaan saya adalah apakah sesudah Pramono dicalonkan oleh PDIP maka Presiden Jokowi ini yang mendukung RK ya dan Suswono.
yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dan partainya Prabowo Subianto, atau sebenarnya dia juga menaruh harapannya kepada Pramono Anung. Karena ya dia tahu bahwa Pramono Anung loyal sama dia. Artinya kalau Pramono yang nanti menang, kepentingan Jokowi di Jakarta itu dia percaya itu akan bisa dilanjutkan atau diamankan oleh Pramono Anung. Dan lebih mudah. Dan so far dia adalah orang yang sangat loyal kepada Presiden Jokowi, tetapi hebatnya Pramono Anung, dia juga dianggap loyal oleh Megawati, atau bahkan Megawati sebetulnya mengetes loyalitas Pramono Anung dengan menugasi Pramono Anung untuk menjadi calon gubernur di Jakarta ya. Sesudah sekian lama Mas Pram itu tidak berada kayak di belakang yang dia selalu katakan, berada di balik layar, tidak banyak bicara ke depan karena posisi sebagai sekretaris kabinet. Jadi tidak sebagai politisi lagi, tetapi menurut saya Mas Pramono Anung itu adalah one of the real politician di negeri ini. Karena dia relatifly bisa diterima oleh semua kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang bertikai. Apakah dia akan sukses itu pertanyaannya. Apakah akan sukses? Termasuk di beberapa daerah yang bisa dibilang calonnya adalah koalisi gemuk, dan akhirnya ujungnya ada kota jadi kosong. game changer ini kan juga kemudian membuat misalnya Airin yang tadinya nyaris tidak didukung oleh Partai Golkar, partainya. Kemudian akhirnya sesudah didukung oleh PDIP, kemudian kembali Golkar mendukung. Kemudian jadi sepertinya ada nuansa bahwa di Koalisi Indonesia Maju itu dibikin cair lah, silakan mencalonkan siapa yang dianggap ya. Kemudian tapi juga yang masih memprihatinkan adalah masih ada 40 lebih negara ya, 40 lebih kota, daerah, bukan negara, itu yang berpotensi untuk melawan kota kosong ya. Ini kan bahaya juga buat demokrasi ya. Dan akhirnya ditambah pendaftarannya sampai tanggal 4. Ya, diundur ya. Tapi kan ini karena memang di berbagai kota tersebut quote unquote soliditas dari yang namanya Kimplas ini masih cukup gede ya, sehingga yang lainnya seperti nggak kebagian dukungan partai lagi ya. Jadi ambil posisi yang aman saja, dan ini yang menjadi pekerjaan rumah besar efek dari situasi seperti ini terhadap demokrasi kita gitu ya. Nyaris itu terjadi di Jakarta, nyaris terjadi cuman Kimplas. Terus ada yang independen ya, tapi independennya juga bermasalah karena banyak yang lapor KTP-nya digunakan, dilaporkan, tapi toh KPU jalan terus, sehingga muncul dugaan bahwa sebetulnya pencalonan independen ini juga sesuatu yang by design gitu ya, karena toh gugatan dari komplain dari masyarakat yang digunakan KTP-nya itu nggak didengarkan, tidak diproses. Nah ini yang yang menarik. Nah, kita POV IDN Times Point of View itu selalu meliput pemilu adalah meliput rekam jejak ya, baik dia yang sudah pernah menjadi kepala daerah misalnya Ridwan Kamil atau siapapun ya, Deddy Mulyadi pernah Bupati Purwakarta, atau yang belum pernah menjadi kepala daerah seperti Pramono Anung ya. Jadi kalau di Jakarta misalnya kita kasih contoh, ya tentu akan seru persaingan antara Pramono Anung Rano Karno dengan Ridwan Kamil Suswono ya. Suswono PKS itu suaranya paling banyak ya, lumayan kuat di DKI PDIP nomor 2. Tapi Ridwan Kamil adalah sosok yang sudah populer meskipun dia belum pernah di Jakarta. Baru pertama kali. Apakah dia akan sukses di Jakarta? Kita lihat juga mungkin nggak gampang juga. Karena ya di era di mana Jakarta sama Jawa Barat, terutama Jakarta, ini kan penetrasi media sosialnya lumayan tinggi. Tweet-tweet lamanya Ridwan Kamil itu dimunculkan dibahas lagi, yang ternyata tidak favorable buat Jakarta karena dia ya lumayan minor. Dia sudah minta maaf, mengatakan bahwa itu di era sebelum dia menjadi politisi ya. Nah ini tentu akan menjadi ganjalan. Programnya seperti apa? Kalau misalnya Ridwan Kamil mengatakan saya akan seperti ini, orang akan bertanya kenapa lo nggak kerjain waktu di Jawa Barat? Apakah memang program psikolog mobil psikolog untuk tempat curhat
orang-orang yang kesal atau tekanan mental karena macet itu tepat, karena sebetulnya akar masalahnya adalah macet. Tapi macet dan banjir di Jakarta bahkan Jokowi aja nggak bisa menyelesaikan. Jokowi pernah bilang kalau saya jadi presiden, makanya waktu itu dia cuma di tengah jalan aja jadi gubernur. Kalau saya jadi presiden, problem macet dan banjir di Jakarta akan lebih mudah diselesaikan. Ternyata kan enggak, sampai sekarang tetap macet. Meskipun sekarang sudah ada LRT ya, tapi kan baru sangat terbatas sekali. Jadi janji-janji siapapun calon ini kita monitor betul, kemudian kita cek rekam jejaknya, kinerjanya seperti apa. Itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah media dan itu yang dilakukan oleh IDN Times. Yeah. Dan kalau dari pilkada Mbak, kita beralih ke salah satu kasus yang saat ini juga menjadi fokus kita juga di IDN Times ya. Kemarin juga Mbak Uni bahkan sempat bertemu dengan Menkes. Nah, yaitu adalah kasus dari salah satu dokter yang akhirnya meninggal karena diduga bunuh diri. Dr. Risma. Peserta program dokter spesialis ya. Yeah. Program pendidikan dokter spesialis. PPDS. Nah, dan ternyata salah satu faktanya juga ternyata mengalami yang namanya pemerasan berupa uang. Nah, ini sebenarnya apa Mbak yang bisa disampaikan? Kalau yang waktu saya wawancara sama Pak Menkes itu jelas ya, sebenarnya Pak Menkes itu jauh sebelum itu sudah mendapatkan laporan-laporan banyak sekali ya dari dokter-dokter PPDS dari berbagai tempat di seluruh Indonesia ya. Karena mungkin langsung maupun tidak langsung itu artinya lewat media sosialnya, lewat surat, lewat email dan segala macam, atau tidak langsung melalui timnya. Dan makanya saya wawancara hari Sabtu, hari Minggunya pagi itu Pak Menkes langsung jalan darat ke Tegal untuk bertemu dengan orang tua almarhumah Dr. Risma. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan buku harian ya, buku harian, catatan harian dari almarhumah. Dan ya ternyata membaca buku itu luar biasa penderitaan yang dialami oleh almarhumah Dr. Risma, sedemikian sehingga bapaknya kan ketika kemudian Dr. Rismanya akhirnya mengambil tindakan bunuh diri, sakit dan pada akhirnya meninggal dunia juga ya. Jadi tentu kita berduka cita kepada keluarga Dr. Risma ya, dan akhirnya bapaknya juga meninggal dunia karena sakit, karena tekanan yang luar biasa dari apa yang dialami oleh anaknya. Dan ini adalah hanya puncak gunung es ya. Kami melihat di IDN Times ini puncak gunung es yang sampai seperti itu, karena bullying ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, luar biasa, tidak ada, jadi saling menutupi. Jadi budayanya itu omerta, tutup mulut ya, antara senior-senior ini kepada junior-juniornya ya. Jadi mengerikan sebetulnya, karena dokter-dokter ini kan sebetulnya dia menjadi dokter karena harusnya ya, ingin menyelamatkan manusia, ya kan? Menjadi dokter ingin menyelamatkan, berbakti kepada manusia. Tapi boro-boro berbakti kepada manusia, kepada lingkungannya sendiri pun dia sangat represif dan bahkan sampai malakin, jadi korban. Banyak yang tekanan mental, bahkan kemudian sampai bunuh diri. Nah ini kita berharap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, benar-benar mengambil tindakan yang sangat tegas. Beberapa sudah bahkan memecat dokter-dokter yang melakukan bullying. Tapi semoga kasus ini membuat korban-korban itu bersedia untuk speak up, ya, bersedia untuk speak up dan dilindungi oleh pemerintah dan pihak yang berwajib, dalam ini kepolisian dan yang lainnya, itu bukannya kemudian menutup-nutupi atau menjadikan ini sebuah kasus yang ringan atau bahkan tidak perlu dilanjutkan, tapi ini harus dibongkar. Karena apa? Ini bisa kalau misalnya dokter-dokter yang merawat kita, pasien itu mengalami masalah bullying, maka yang bisa berbahaya itu adalah pasien. Kita yang dirawat itu bisa menjadi korban dari tekanan mental yang dialami oleh dokter-dokter kita.
kenapa kemudian banyak dokter, banyak pasien memilih untuk berobat di luar negeri karena di sana dilayani dengan lebih ramah, ada keluhan lebih sabar. Di sini diburu-buru, mungkin juga karena dokternya sedikit, semuanya diserahkan ke PPDS, sementara dokter yang harusnya bertanggung jawab mungkin malah sibuk praktek di beberapa rumah sakit, jadi supaya kita dapat duitnya banyak. Jadi diserahin sama si dokter PPDS ini sehingga ada overwork apa segala macam. Jadi dampaknya sampai ke kita Mbak ya, jadi justru dampaknya itu adalah kepada pasien yang dirawat. Nah karena itu menurut saya di luar peringatan darurat yang Garuda Biru yang kemarin kita support ya, termasuk di IDN Times untuk soal demokrasi, kepastian hukum, membela konstitusi, maka ini juga sudah darurat ya, situasi bullying, perundungan yang di institusi yang berkaitan dengan kesehatan itu darurat, dan semuanya kita sebagai masyarakat tuh harus memberikan perhatian yang besar, karena pada ujungnya ini bisa berakibat kepada kualitas dari pelayanan kepada kita-kita yang menjadi pasien dari dokter-dokter. Itulah. Jadi jangan sampai ada kasus berikutnya, jangan sampai, dan jangan sampai ada Dokter Risma selanjutnya ya. Ini terakhir untuk pembelajaran semuanya. Jadi semoga dengan adanya kasus ini tadi seperti Mbak Uni yang disampaikan, mungkin bisa speak up dari teman-teman di sana yang mungkin juga merasakan yang tidak jauh beda ya. Dan itu tadi POV Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis. Terima kasih Sobat Milenial and Gen Z yang sudah menyaksikan di hari ini. Kita bertemu di episode berikutnya, dan terima kasih juga Mbak Uni. Sama-sama, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya teman-teman.